Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam pembahasan Taurat bagian ke-42, Parashat Matot Masih. Kali ini saya akan membawakan satu kisah nyata, cerita kisah nyata, ya, yang berkaitan dengan Parashat Matot Masih, yaitu aturan nasar untuk kaum perempuan. Kisah ini diceritakan atau yang juga dialami langsung oleh Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld yang hidup tahun 1848 sampai 1932. Dia juga belajar di Yeshiva di Persburg. Persburg adalah salah satu kota terpenting di Kekaisaran Austro-Hungaria dan Yeshivanya termasuk yang terbesar dan paling dihormati di seluruh Eropa. Pada pertengahan 1800-an hiduplah seorang saudagar kaya yang memiliki toko besar di pusat kota. Dia dihormati dan aktif dalam komunitas Yahudi dan juga dikenal karena kemurahan hatinya. Salah satu kebiasaannya yang terkenal adalah sedekahnya yang sangat luar biasa. Setiap hari dia akan menghitung hasil usahanya, menghitung berapa keuntungannya, dan memisahkan 10% untuk maaser atau persepuluhan yang akan dia berikan setiap hari kepada Yeshiva. Jadi setiap hari diberikan persepuluhannya ini. Tragisnya, pria luar biasa ini tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal di usia yang relatif muda, meninggalkan seorang janda dan 5 anak perempuan. Istrinya adalah wanita yang cerdas dan energik yang selalu membantu suaminya dalam bisnis dan mengetahuinya dengan baik. Setelah kematian suaminya, dia mengambil alih dan mempertahankan kemakmurannya. Dia juga berhati-hati untuk melanjutkan cara mendiam suaminya yang murah hati dan setiap hari akan mengantar maaser dari keuntungannya ke kepala Yeshiva Ketaf Sofer yang termasyur. Segera setelah suaminya meninggal, karena dia tidak memiliki anak laki-laki, wanita ini meminta kepala Yeshiva untuk mengatur agar para sarjana Taurat atau murid-murid Yeshiva membacakan kadis untuk suaminya selama 11 bulan penuh. Dan juga setiap tahun berturut-turut pada peringatan Yar Seid atau peringatan tanggal kematian. Dia juga meminta agar kadis kedua diucapkan setiap hari, mengingat bahwa pasti ada jiwa-jiwa Yahudi yang tidak memiliki seorang pun yang mengucapkan atau membaca kadis untuk mereka. Ini berlangsung selama hampir 10 tahun. Kadang-kadang maaser bisa mencapai ratusan kroner setiap hari. Tetapi betapapun besarnya, dia akan selalu bertanya untuk memastikan bahwa Yeshiva menepati janjinya dalam pembacaan kadis. Tapi kemudian roda berputar alih-alih keuntungan harian. Sekarang mulai ada kerugian. Meski begitu, sang janda mempertahankan jadwalnya untuk tetap tampil setiap hari di Yeshiva. Kecuali bahwa dia akan memberitahu kepala Yeshiva bahwa hari ini sayangnya dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Namun dia akan tetap bertanya apakah mereka masih mengucapkan kadis. Meskipun dia tidak lagi dapat memberikan dukungan keuangan. Mereka akan meyakinkannya bahwa tentu saja. Dan dia tidak perlu khawatir. Hari demi hari keadaannya semakin memburuk. Sampai akhirnya dia harus mulai menjual beberapa perhiasan dan barang-barang berharga lainnya untuk mengatur makanan di atas meja untuk putri-putrinya. Tidak ada yang menyadari situasinya yang mulai memburuk, kecuali siswa senior dan staf Yeshiva, yang tahu bahwa bisnisnya hampir bangkrut. Suatu hari pencari jodoh datang ke rumahnya dan setelah berbasa-basi dia berkata, "Nyonya yang baik, putri-putri Anda semua telah bertumbuh dengan baik dan tumbuh cukup cantik. Mungkin karena kesibukan Anda yang luas dalam bisnis ini sehingga Anda tidak menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menikah. Saya yakin bahwa saya dapat menemukan banyak siswa Yeshiva luar biasa yang akan tertarik pada mereka untuk Anda pilih. Beritahu saya berapa banyak mas kawin yang bersedia Anda berikan untuk masing-masingnya." Wanita bijaksana ini dengan memutuskan untuk tidak mengakui situasinya yang sebenarnya kepada pencari jodoh ini. Dan sebaliknya hanya mengatakan bahwa dia akan memikirkannya dan kemudian kembali kepadanya dengan tawarannya. Wanita ini pun pergi dan dia menangis. Setelah itu dia berpakaian dan bergegas ke Yeshiva. Dia mencurahkan kesusahannya ke kepala Yeshiva. Sambil terisak dia berkata, "Saya tidak mengerti mengapa situasi saya memburuk seperti sekarang." Sekali lagi dia bertanya apakah kadis masih diucapkan, dan kepala Yeshiva menghiburnya dan katakan bahwa mereka masih tetap mengucapkan kadis setiap hari untuk suaminya yang sudah meninggal dan juga bagi semua orang Yahudi yang tidak mendapatkan ucapan kadis. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria tua misterius yang tampak terhormat masuk. Dia lalu menoleh ke janda itu dan bertanya mengapa dia menangis. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu situasi putus asa yang dialaminya dan bahwa dia siap untuk membantu, kata pria misterius tadi ya. Dia kemudian meminta kepada Yeshiva agar mereka semua pergi ke kantornya dan 2 cendekiawan Yeshiva bergabung dengan mereka.
Kepala Yesifa menyetujui dan memanggil 2 dari 5 murid seniornya yang hadir tahun itu, yaitu putranya dan juga putranya Rabbi Simon Sofer dan Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Ya, Rabbi inilah yang menceritakan kisah nyata ini, Rabbi Yosef. Ketika mereka semua berkumpul, tamu misterius itu berkata, "Saya tahu Anda memiliki 5 anak perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah. Mari kita bayangkan. Masing-masing membutuhkan 1.000 kroner untuk uang mas kawin, dan masing-masing 1.000 kroner lagi untuk biaya pernikahan dan untuk membeli perabotan dan mendirikan rumah tangga. Jadi itu adalah 2.000 untuk masing-masing dari 5 atau 10.000 semuanya. Plus untuk mengembalikan bisnis Anda. Anda membutuhkan 10.000 kroner lagi, sehingga jumlahnya adalah 20.000 kroner. Baiklah kalau begitu, kata pria misterius ini. Aku akan menulis cek untukmu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah cek dari sakunya, merobek sebuah cek, menulis nama wanita itu di atasnya, menuliskannya seharga 20.000 kroner dan menandatanganinya. Namun sebelum menyerahkannya, dia meminta kedua murid senior itu untuk menandatangani di belakang cek sebagai saksi bahwa telah terjadi transaksi. Dia juga meminta mereka untuk mengeluarkan buku catatan pribadi mereka masing-masing sehingga dia bisa menandatangani masing-masing sampel tanda tangannya. Siapa tahu jika tanda tangan di cek itu akan diragukan. Beralih kembali ke wanita itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyerahkan cek ini di bank pemerintah ketika dibuka pada pukul 9 pagi dan mereka akan menghormatinya. Kemudian pria misterius ini pergi dengan tiba-tiba seperti saat dia datang. Semua yang hadir terkejut, masih tidak percaya, seolah-olah mereka sedang berbagi mimpi. Kemudian salah satu rabi muda melompat. Orang seperti ini benar-benar bisa membantu Yesifa, katanya bersemangat. Ayo kita tanyakan padanya. Keduanya kemudian berlari keluar dan mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya atau siapapun yang melihatnya. Pukul 9 pagi hari berikutnya, janda itu berada di bank. Penjaga di pintu mengarahkannya ke salah satu teller. Kepada siapa dia harus menunjukkan cek itu. Teller bank mencari catatan dan mengatakan kepadanya bahwa ada cukup dana di rekening untuk mencairkan cek. Tetapi untuk jumlah yang begitu besar, dia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari manajer. Dia memintanya untuk menunggu dan pergi ke bagian administrasi. Di sana dia menyerahkan cek itu kepada kepala bank. Dan begitu melihat cek tersebut, kepala bank tersebut pun langsung pingsan. Kekacauan dan kehebohan besar pun terjadi. Orang-orang berlarian ke sana kemari. Polisi datang dan setelah menanyai beberapa karyawan, mereka mengurung wanita pengusaha yang terkejut itu di ruang keamanan dan mengunci pintu untuk menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dokter yang dipanggil dengan cepat menyadarkan kembali manajer bank. Segera setelah dia sadar, manajer meminta agar wanita yang membawa cek itu ditunjukkan kepadanya. Ketika diberitahu bahwa dia telah dikurung oleh keamanan, dia berkata bahwa dia harus pergi padanya. Kesalahan besar telah terjadi untuk mengunci seorang wanita yang saleh. Dia pergi dengan cepat dan setelah meminta maaf, mengundangnya untuk menemaninya ke kantor. Tolong beritahu saya. Dia membuka percakapan setelah mereka duduk. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cek ini? Nyonya ini pun menceritakan kesulitan yang dialaminya dan kemunculan tiba-tiba dari dermawannya yang tidak dia kenal. Dia menjelaskan tentang suaminya yang telah meninggal dan praktik ma'asir atau persepuluhan hariannya, dan tentang kadis yang telah dia atur melalui Yesifa untuk suaminya dan untuk jiwa-jiwa yang tidak memiliki siapapun untuk membacakan kadis bagi mereka. Sang manajer bertanya padanya, apakah jika dia melihat lagi dermawan itu atau fotonya, apakah dia akan bisa mengenalinya? Wanita itu menjawab, ya tentu saja. Wanita ini pun menambahkan bahwa 2 rabi dari Yesifa adalah saksi resmi untuk seluruh episode transaksi ini. Dan tanda tangan mereka ada di belakang cek. Dan bahwa pria itu juga telah menandatangani buku catatan pribadi mereka masing-masing. Manajer senang mendengar ini, dan setelah melihat tanda tangan mereka, dia menghubungi Yesifa untuk meminta agar Rabbi Sonnenfeld dan Rabbi Simon Sofer datang ke kantornya. Mereka datang dan membenarkan semua yang dikatakan wanita itu. Manajer bank kemudian memberitahu mereka bertiga bahwa dia secara pribadi akan menghormati cek itu, karena cek itu diambil dari rekening keluarganya sendiri. Ya, biasanya nota atau cek itu, ya kertas cek itu ada tanda-tanda khusus agar tidak mudah dipalsukan. Jadi begitu kalau dia melihat cek ini, langsung dia tahu bahwa memang betul itu asli.
ya, karena mungkin ada tanda-tanda tertentu lah. Tetapi kata manajer bank ini, istrinya juga harus menyetujuinya. Dia kemudian memanggil istrinya dengan pesan bahwa dia harus segera datang karena orang-orang sedang menunggunya. Tetapi pertama-tama dia harus mengumpulkan semua foto keluarga yang ada di rumah dan membawanya bersamanya. Meskipun manajer bank adalah seorang Yahudi, istrinya tidak. Ketika istrinya tiba, dia meminta Zanda dan dua rabi untuk menunggu di ruangan yang berbeda. Dia memberitahu istrinya apa yang sedang terjadi dan berkata, mari kita lihat apakah wanita itu dapat mengidentifikasi pria yang menandatangani cek dari antara foto-foto ini. Dia menyatakan bahwa jika semuanya terbukti benar, dia atau istrinya akan menjadi Yahudi. Manajer ini pun kemudian mengatur semua foto itu di atas mejanya dengan menyebarkannya. Dia meminta masing-masing dari ketiganya untuk masuk secara bergantian untuk melihat apakah pria yang memberikan cek itu muncul di salah satu dari foto-foto yang ada. Masing-masing dengan percaya diri masuk dan memilih orang yang sama. Manajer bank pun kemudian memanggil semua orang dan mulai bertanya, apakah Anda semua tahu siapa pria yang memberikan cek ini? Kemudian dia melanjutkan, itu ayah saya, manajer bank sebelum saya. Tetapi dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya harus mengakui, katanya kepada mereka, bahwa saya tidak pernah sekalipun membacakan kadis untuknya. Tadi malam dia muncul di hadapanku dalam mimpi. Dia berkata bahwa dia telah diselamatkan dari Gehinom oleh pembacaan kadis, bahwa wanita janda ini telah mengatur agar para sarjana yeshiva membacakan kadis untuk jiwa-jiwa yang tidak pernah dibacakan kadis, dan sekarang dia dalam kesulitan. Kita harus membantunya. Dia berkata bahwa dia akan memberinya cek seharga 20.000 kroner, dan jika aku tidak membayarnya, dia akan mencekik aku dalam tidurku. Saya bangun dan ketakutan, kata manajer bank ini. Di pagi hari saya memberitahu istri saya tentang mimpi itu, dan dia juga terganggu. Ketika cek itu tadi ditunjukkan kepada saya di bank, saya pingsan. Saya tahu kemudian bahwa mimpi itu benar. Aku akan membayar 20.000 yang dijanjikan ayahku, karena itu pasti alasan yang pantas. Tidak hanya itu, tambahnya. Dia menoleh ke wanita janda itu. Saya akan menambahkan 20.000 lagi milik saya, karena Anda telah memenuhi kewajiban yang seharusnya saya lakukan, dan membantu arwah ayah saya yang telah meninggal dengan kadis, dengan pengarahan yang sudah Anda atur. Dia berbicara kepada mereka bertiga lagi. Saya sepenuhnya menyesali penyimpangan saya dari Yudaisme. Saya melihat sekarang bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Dia memberikan kepada semua orang hadiah yang adil. Saya memutuskan bahwa mulai sekarang saya akan memenuhi perintah-perintahnya sebagaimana dinyatakan dalam Taurat kita. Istri saya juga telah menegaskan kembali janjinya untuk pindah agama dan hidup sesuai dengan hukum Yahudi. Tolong bimbing kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Dia memerintahkan teller untuk memberi wanita itu 40.000 kroner. Hal pertama yang wanita itu lakukan adalah memberikan 10%-nya kepada yeshiva. Segera setelah itu, bisnisnya menjadi makmur lagi. Dan kelima putrinya menikah secara baik dengan para sarjana muda Taurat yang takut akan Tuhan. Kisah nyata ini diceritakan dan menyebar oleh Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, yang hidup pada 1848 sampai 1932. Orang yang darinya kita mengetahui kisah ini, dan dia juga adalah salah satu dari saksi yang menandatangani cek, ya. Dan dia belajar di yeshiva di Persburg dari tahun 1865 hingga 1869. Dia adalah seorang bijak Taurat utama dari komunitas Askenazi di kota tua Yerusalem selama hampir 60 tahun, dan pemimpin resminya setelah kematian Rabbi Shmuel Salant pada tahun 1909. Terima kasih semuanya. Todah, Shalom.